Tantangan 3 hari beberes rumah jadi sarana healing murah meriah. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Rasanya kepala mau pecah melihat tumpukan kain cucian yang tingginya sudah menyamai harga beras di pasar saat ini. Ibu pasti sering merasa sesak napas. Bukan karena polusi udara, tapi karena pemandangan ruang tengah yang lebih mirip kapal pecah dibanding tempat tinggal manusia. Padahal sebuah artikel psikologi menyebutkan bahwa lingkungan yang berantakan secara langsung meningkatkan hormon stres, kortisol pada perempuan secara signifikan. Inilah alasan kenapa tantangan 3 hari beberes rumah ini penting bagi kesehatan mental kita semua. Karena rumah yang rapi adalah kunci kewarasan ibu rumah tangga. Mari kita mulai proses pembersihan ini bukan sebagai beban kerja Rodi, melainkan sebagai sarana healing murah meriah yang hasilnya jauh lebih nyata daripada sekadar jalan-jalan di mall. Secara psikologis, otak kita itu butuh keteraturan agar bisa berpikir jernih tanpa harus emosi saat melihat sendok yang hilang entah kemana. Healing sendiri sebenarnya adalah proses penyembuhan diri dari tekanan batin melalui aktivitas yang membuat kita merasa kembali memegang kendali atas hidup sendiri. Dengan merapikan barang, ibu secara tidak sadar sedang merapikan kekacauan yang ada di dalam pikiran yang selama ini menumpuk tanpa arah. Bayangkan saja, membuang botol sampo kosong yang sudah setahun nangkring di kamar mandi itu rasanya lega sekali, seperti berhasil melunasi cicilan panci. Jadi, mari kita lupakan sejenak masalah dunia dan fokus pada genggaman sapu serta kemoceng untuk memulihkan kebahagiaan yang sempat tertimbun debu. Hari pertama kita fokus pada area publik yaitu ruang tamu dan teras, agar martabat kita sebagai nyonya rumah kembali tegak di hadapan tetangga. Teknisnya mudah saja. Ibu cukup siapkan 3 kantong besar untuk barang yang dibuang, barang yang didonasikan, dan barang yang entah mau dikemanakan. Singkirkan semua kertas tagihan kedaluarsa atau brosur promo makanan yang sudah tidak berlaku agar meja tamu tidak terlihat seperti meja pendaftaran sekolah. Jangan biarkan tumpukan sepatu di depan pintu terlihat seperti tumpukan barang rongsokan yang sedang mengantre pembeli. Ruang tamu yang lega akan memberikan kesan bahwa ibu adalah manajer rumah tangga yang sangat kompeten, meski sebenarnya kita sering lupa mencuci handuk sendiri. Hari kedua adalah saatnya kita masuk ke area paling sakral sekaligus paling menantang, yaitu wilayah dapur dan ruang makan. Ibu harus tega membuang wadah plastik yang tutupnya sudah hilang, entah kemana, atau botol saus yang masa berlakunya sudah lewat 2 tahun lalu. Menata bumbu dapur dalam wadah seragam adalah cara healing paling instan. Karena melihat barisan botol rapi itu sangat memuaskan mata. Jangan biarkan rak piring ibu menjadi tempat penyimpanan rahasia bagi kerak lemak yang sudah mengerik membatu sejak zaman batu. Dapur yang bersih akan membuat ibu semangat memasak tanpa harus menggerutu karena tidak menemukan sutil yang tertimbun tumpukan panci gosong. Hari ketiga adalah puncaknya, yaitu area pribadi di kamar tidur dan lemari pakaian yang seringkali menjadi pusat stres tersembunyi. Ibu perlu memisahkan baju yang sudah tidak muat lagi daripada hanya disimpan sambil berharap suatu hari nanti ukuran pinggang kita akan menyusut secara ajaib. Menata baju dengan cara dilipat berdiri akan membuat ibu merasa seperti pemilik butik mewah setiap kali membuka pintu lemari di pagi hari. Kamar yang tenang tanpa tumpukan baju kotor di pojokan akan membuat tidur ibu jauh lebih berkualitas dan mimpi pun akan terasa lebih indah. Healing di hari terakhir ini akan memberikan ketenangan luar biasa karena akhirnya ibu memiliki tempat pelarian yang bersih dan nyaman. Kesimpulan dari tantangan singkat ini adalah bahwa kebahagiaan kita sebenarnya tidak perlu dicari jauh-jauh sampai keluar kota atau membeli barang mahal. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri
dengan membiarkan kekacauan rumah menjajah waktu istirahat yang seharusnya menjadi hak milik kita sepenuhnya. Beberes rumah memang melelahkan, tapi rasa bangga saat melihat lantai mengkilap, meja tertata rapi, dan sudut-sudut rumah kembali nyaman dipandang adalah vitamin alami paling manjur untuk jiwa yang lelah. Ada kepuasan sederhana yang tidak bisa dibeli ketika rumah terasa bersih, harum, dan membuat hati lebih tenang setelah menjalani aktivitas seharian. Jangan menunggu ada tamu datang, baru kita sibuk menjadi mandor kebersihan dadakan. Karena diri ibu sendiri jauh lebih berharga untuk menikmati suasana rumah yang rapi, nyaman, dan menenangkan setiap hari. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi tempat pulang, tempat melepas penat, tempat keluarga bertumbuh dengan penuh cinta dan perhatian. Karena itu, setiap usaha kecil untuk menjaga kebersihan rumah sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri dan orang-orang tercinta. Mari bangun optimisme bahwa rumah yang bersih akan membawa energi positif bagi seluruh anggota keluarga yang kita cintai setiap harinya. Rumah yang tertata baik seringkali membuat pikiran terasa lebih ringan, hati lebih damai, dan semangat menjalani hari menjadi lebih besar. Anak-anak pun akan belajar tentang kerapian dan tanggung jawab dari kebiasaan baik yang mereka lihat setiap hari di rumah. Tidak perlu rumah mewah untuk menciptakan kebahagiaan. Karena rumah sederhana yang bersih dan penuh perhatian sudah cukup menjadi tempat ternyaman bagi keluarga. Sedikit demi sedikit dikerjakan, tidak perlu sempurna sekaligus, sebab yang terpenting adalah konsistensi menjaga kenyamanan bersama. Saat rumah bersih, suasana hati ikut bersinar, dan energi positif itu akan menular kepada seluruh penghuni rumah tanpa disadari. Kadang rasa lelah membuat kita ingin menunda beberes rumah, tetapi percayalah bahwa langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membuat esok terasa jauh lebih ringan. Menyapu, mengepel, merapikan barang, atau sekadar membuka jendela agar udara segar masuk adalah bentuk perhatian sederhana yang memiliki dampak besar bagi kenyamanan keluarga. Ketika rumah bersih dan tertata, hati terasa lebih lapang untuk berpikir positif, bercengkerama dengan keluarga, bahkan beristirahat dengan lebih nyenyak. Jangan menganggap pekerjaan rumah hanya sebagai rutinitas yang melelahkan, tetapi lihatlah sebagai investasi kebahagiaan yang hasilnya bisa dinikmati setiap hari. Ibu tidak harus menunggu dipuji orang lain untuk merasa bangga. Karena usaha menjaga rumah tetap nyaman sudah menjadi pencapaian luar biasa yang patut dihargai. Mari terus menanamkan semangat bahwa rumah yang bersih bukan hanya enak dipandang, tetapi juga menjadi sumber kehangatan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi seluruh keluarga tercinta. Kita harus sadar bahwa menjadi ibu rumah tangga itu bukan berarti harus menjadi budak dari barang-barang yang kita miliki sendiri. Tetaplah semangat menjalani rutinitas dengan hati yang gembira dan jangan lupa untuk selalu memberikan apresiasi pada diri sendiri setelah bekerja keras. Rumah yang tenang adalah cerminan dari hati yang sudah berdamai dengan segala kekurangan dan keruwetan hidup yang ada. Semoga tantangan 3 hari ini menjadi awal baru bagi ibu untuk hidup lebih minimalis dan teratur tanpa perlu merasa tertekan lagi. Mari kita nikmati hasil healing murah meriah ini dengan segelas teh hangat di ruang tamu yang kini sudah bersih dan rapi. Selamat menikmati rumah baru ibu yang penuh dengan kedamaian dan kenyamanan yang hakiki. Demikian, terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.